Assalamualaikum Pak Meskwita. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk tematik tema kelima. Temanya tentang apa? Ada yang tahu? Yang kemarin teman-teman tanggal 10 November. Ada yang tahu hari apa itu? Hari pahlawan. Jadi tema kita adalah tentang pahlawanku. Teman-teman, mari kita buka pembelajaran kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1 ini, teman-teman, sama-sama kita akan bahas tentang perjuangan para pahlawan. Seorang pahlawan pasti memiliki sikap yang terpuji ya teman-teman. Seorang pahlawan rela berkorban untuk menolong orang lain. Seorang pahlawan juga gigih dan berani membela kebenaran. Siapa saja bisa menjadi seorang pahlawan ya teman-teman, bukan hanya di medan perang saja. Nah, selain itu juga pahlawan bisa berasal dari rakyat biasa, ada pula juga yang berasal dari kerajaan. Untuk zaman sekarang, dokter dan guru juga termasuk pahlawan ya teman-teman. Kalau guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang dalam bidang pendidikan. Sedangkan dokter adalah pahlawan dalam dunia kesehatan, apalagi di saat pandemi seperti ini teman-teman. Dokter merupakan pahlawan untuk melawan virus corona. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan seorang tokoh kerajaan Majapahit. Teman-teman ada yang tahu siapa nama tokohnya? Yaitu nama seorang patih Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Ada yang tahu kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa, teman-teman. Beliau memiliki sumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Pada awal masa kemerdekaan, Soekarno sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi untuk mempersatukan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda ya teman-teman yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Selanjutnya, teman-teman pernah melihat siaran televisi? Pasti sering dong nonton TV atau bisa melihat benda-benda lain yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Kita dapat melihat benda karena suatu benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, dapat dipantulkan merupakan salah satu dari sifat cahaya ya teman-teman. Apa saja sih sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus adalah lampu sorot di lapangan sepak bola. Nah, itu cara cahaya merambat lurus teman-teman. Yang kedua ada cahaya matahari yang bisa menembus jendela. Dan juga cahaya dari lampu senter. Teman-teman bisa melihatnya ya, dia bisa merambat lurus. Selanjutnya yang kedua adalah sifat cahaya. Cahaya dapat menembus pada benda bening. Teman-teman bisa keluar di saat siang hari, teman-teman bisa berdiri, maka teman-teman bisa melihat bayangan teman-teman sendiri. Ada yang tahu kenapa bayangan itu bisa terbentuk? Nah, bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda sehingga membentuk sebuah daerah menjadi gelap, teman-teman. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Cahaya mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut, maka terbentuklah bayangan. Cahaya dapat dipantulkan. Teman-teman biasa berdiri depan cermin kan untuk mengaca atau mempersiapkan memakai kerudung saat berangkat sekolah. Nah, di saat kita sedang berdiri depan cermin, teman-teman bisa melihat diri teman-teman di depan cermin. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena cahaya dipantulkan kembali oleh cermin. Selanjutnya, ada pemantulan teratur dan juga ada pemantulan baur. Permukaan cermin yang rata atau mengkilap atau licin memantulkan cahaya yang teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Makanya disebut pemantulan teratur. Sedangkan jika pemantulan yang baur, bagaimana sih? Itu jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata teman-teman atau bergelombang. Cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut pemantulan baur. Bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Contohnya adalah pemantulan terjadi pada permukaan air.
Selanjutnya, yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Teman-teman pernah melihat ikan di kolam? Teman-teman pasti pernah melihat dasar dari kolam tersebut ya. Ketika melihat dasar kolam tersebut, maka akan terlihat lebih dangkal. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena diakibatkan dari pembiasan cahaya, teman-teman. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya, sehingga ikannya akan terlihat lebih dekat dan besar karena terjadi pembiasan cahaya. Selanjutnya, yang kelima adalah dari sifat cahaya adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Jadi asalnya dari cahaya putih kemudian berubah menjadi 7 warna karena dari penguraian cahaya tersendiri ya teman-teman. Nah, cahaya putih itu kemudian mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya. Maka akan mengalami penguraian yang menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya itu ada prisma kaca dan titik-titik air. Maka biasanya pelangi itu terjadi setelah hujan ya teman-teman. Nah, pelangi itu terdiri dari berapa warna? Ada yang tahu? Dari 7 warna. Mejiku, hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Padahal awalnya dari cahaya putih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila. Teman-teman ada yang tahu apa sih makna dan simbol dari sila keempat Pancasila? Simbolnya ada yang tahu? Betul, banteng. Nah, kenapa kepala banteng yang dipilih jadi simbol Pancasila? Karena banteng merupakan binatang sosial teman-teman. Mereka suka berkumpul untuk itu dijadikan sebagai suatu lambang sebagai filosofi Pancasila. Karena setiap melakukan sesuatu kita harus selalu berdiskusi atau musyawarah seperti sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Apa saja sih makna yang terkandung dalam sila keempat teman-teman? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan ya teman-teman. Kemudian menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Jadi jika ada masalah, mereka selalu mendiskusikannya secara bersama-sama teman-teman. Yang keenam, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. Jadi apapun hasilnya, kita sama-sama menghargainya ya teman-teman. Yang kedelapan, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab. Setelah sudah diputuskan hasilnya, maka harus dilaksanakan dan diterima. Setelah teman-teman belajar tentang sifat-sifat cahaya, sekarang teman-teman akan belajar peranan cahaya dalam proses melihat. Yang pertama kita belajar dulu ya teman-teman, bagian-bagian dari mata kita. Ada apa saja sih bagian dari mata? Ada otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Bola mata kita bisa bergerak karena adanya otot mata teman-teman. Selanjutnya ada saraf mata. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya ada retina. Retina untuk apa? Yaitu untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Untuk lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar cahaya jatuh tepat pada di retina. Selanjutnya ada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ternyata Masya Allah ya teman-teman, Allah menciptakan pupil sebagai alat untuk mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada kornea. Berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Ada iris, berfungsi mengatur besar kecilnya pupil, serta memberi warna mata. Masya Allah, walaupun mata kita hanya kecil seperti ini, tetapi begitu banyak bagian-bagian mata yang satu sama lain saling bekerja sama yang berfungsi untuk proses melihat. Kita patut mensyukuri karena Allah memberikan kita mata agar kita bisa dapat melihat indahnya dunia dan menikmati alam semesta ini. Selanjutnya, setelah teman-teman belajar bagian-bagian mata, bagaimana sih cara proses melihat? Yang pertama,
Benda memantulkan cahaya, teman-teman. Yang kedua, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata. Selanjutnya, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik, teman-teman. Selanjutnya, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Maka, otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video proses melihat. Pada tema B, teman-teman sudah belajar tentang tempo lagu. Di tema ini, teman-teman akan belajar menyanyikan lagu dengan menggunakan not angka. Teman-teman, tangga nada itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada-nada dapat dituliskan dalam bentuk not angka atau not balok ya teman-teman. Nada-nada yang dituliskan pada garis para nada dalam bentuk gambar atau simbol dan letak dalam bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi suatu nada. Nah, itu namanya not balok. Sedangkan not angka, tinggi rendah nada juga pada nada itu juga dilambangkan dengan simbol dengan urutan angka. Maka do 1, re 2, mi 3 dan seterusnya. Alhamdulillah teman-teman 4 kita tetap semangat menyaksikan video pembelajaran Miss Hasna. Untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tetap semangat menyaksikan video. Untuk tugas tematik tidak perlu disubmit ke e-learning karena akan dikoreksi secara offline. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.